makanya kita lagi-lagi kalau pas olahraga ya tetap wajib ditutup auratnya. Jenengan kalau pas kerja bakti ya tetap wajib ditutup auratnya. Jenengan kalau pas siram-siram tanaman di depan rumah ya tetap wajib ditutup auratnya. Bukan kalau masuk masjid tutup aurat, hadir pengajian tutup aurat, hadir majelis tutup aurat, tapi kalau kerja bakti katok anjekan. Tapi kalau pas nyiram-nyiram tanaman katok anjekan. Cek ono oleh ngaji murahan ini. Karena orang itu bisa sembuh dari sakit bukan karena dia punya obat, kalau diminum obatnya. Sama, kita masuk surga bukan karena kita punya ilmu, tapi ngamalkan ilmu. Ilmunya banyak, tapi amalnya sedikit. Tidak lebih afdol daripada orang yang ilmunya sedikit, tapi amalnya banyak. Yang kedua lebih afdol daripada yang pertama. Hati-hati. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Kemarin sudah kita bahas. Apa yang wajib ditutup itu berbeda hukumnya dengan apa yang haram dilihat. Contoh, auratnya laki-laki antara pusar dengan lutut. Berarti kan punggungnya laki-laki, dadanya laki-laki itu bukan aurat. Termasuk wajahnya laki-laki juga bukan aurat. Tapi haram bagi perempuan yang bukan mahramnya untuk melihat wajahnya laki-laki, dadanya laki-laki, atau punggungnya laki-laki. Dua hal yang berbeda. Bukan berarti apa yang tidak wajib ditutup berarti halal dibuka. Sendirian di kamar atau di kamar mandi. Maaf, auratnya laki-laki ketika dia sendirian dimanapun dia berada, nggak ada orang sama sekali, maka auratnya dia adalah dua kemaluan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Adapun auratnya perempuan ketika sendirian antara pusar dan lutut. Jadi perempuan kalau misal di dalam kamar sendirian nggak ada orang sama sekali, bukan berarti dia kemudian boleh telanjang. Sama laki-laki juga begitu. Pertanyaan begini, bagaimana hukumnya wudhu dalam keadaan telanjang atau dalam keadaan dibuka auratnya walaupun nggak sampai telanjang? Makruh, tapi sah wudhunya. Wudhu dalam keadaan telanjang atau dibuka auratnya. Misal laki-laki ketika wudhu, ini nggak ada orang dulu ya, dan ngomong jelas aurat lah. Iya, kadang-kadang laki-laki itu kalau wudhu hadirin, sarung itu ditarik ke belakang hadirin sampai koyok. Perempuan di dalam sholat, khusus di dalam sholat, semua badannya termasuk selain wajah dan kedua telapak tangan. Auratnya perempuan di dalam sholat tok, belum kita bahas di luar sholat, yaitu adalah semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan, telapak maupun punggung ini sama-sama bukan aurat. Tapi pergelangan tangan sampai ke bawah, nah itu aurat. Tapi pergelangan tangan ke atas sampai ke jari-jari, sampai ke jari-jari, mau telapaknya atau punggung tangannya bukan aurat. Wajahnya perempuan yang wajib ditutup ketika sholat, telinga termasuk. Jangan sampai ada sedikit pun rambut yang kelihatan. Makanya sangat dianjurkan bagi perempuan kalau mau sholat nggak langsung pakai mukena, tapi pakai kerudung dulu, didobeli biar rambutnya ketika dia gerak selama sholat nggak sampai terurai rambutnya, nggak sampai keluar rambutnya, akhirnya nggak sah, batal sholatnya. Karena rambut termasuk aurat, bukan termasuk wajah rambut itu. Meskipun rambut yang ada yang sejajar dengan telinga hati ini. Ya kalau laki namanya gordek, tapi kan gordeknya laki-laki ini nggak panjang, nggak menjuntai ke bawah. Beda sama rambutnya atau gordeknya perempuan itu menjuntai ke bawah, maka termasuk aurat. Bagian bawah ada yang sejajar, ada yang ini sudah dikatakan aurat.
Sudah dikatakan apa? Ya. Nah, perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram. Bukan mahram itu berarti boleh dikawin, boleh dinikah. Apa? Muktamadnya seluruh badan. Tapi kan ada khilaf ya. Wajah dan kedua tangan perempuan ada pendapat bukan aurat. Tapi ketika apa? Ketika aman dari fitnah dan sekiranya tidak menjadi sumber syahwat, dengan syarat hadirin. Memang ada pendapat yang mengatakan wajah dan kedua telapak tangan perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram itu bukan aurat, tapi dengan catatan sekiranya nggak mancing fitnah alias gak paesan. Nah kalau sudah paesan, berhias, bermake up, pakai parfum dan lain sebagainya, ya beda cerita. Seluruh badan perempuan ini aurat menurut pendapat yang pertama. Matanya perempuan itu walaupun cadar itu wajib ditutup. Kenapa? Lo cukup untuk menjadi sumbernya fitnah bagi laki-laki ngelihat perempuan dari matanya hadirin. Itu kok suara iso mancing fitnah. Ayo model suaranya enak. Terima telepon dulu hadirin. Saya mau tanya, Bu, jangan jawab. Si jujur jangan dijawab. Kakinya jenengan aurat apa bukan? Masa kaki aurat bukan aurat? Tempat parkirnya ini ya di perumahan. Alhamdulillah lancar semua. Jangan saya dulu. Lo ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya. Apa Gitu lang ini kiji. Ini apa ya Ji? Telek. Ini boleh jadi ketel. هو